Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Jali Film, dimana channel ini membawakan alur cerita film. Gue saranin buat kalian semua, sebelum membuka channel ini, alangkah baiknya kalian menonton filmnya dulu ya, karena channel ini mengandung spoiler guys. Ya, gue akan melanjutkan lagi film Kung Fu Hustle Part 2, di mana part 1 kita sudah melihat 3 pendekar yang gugur di medan perang, dan kita lihat bahwa ternyata ibu dan bapak juragan pun ternyata seorang pendekar yang sangat hebat. Ya udah, tanpa perlu banyak bacot lagi, ini dia Kung Fu Hustle Part 2. Check it out. Di scene awal kita diperlihatkan bahwa ada sebuah upacara di rusun tersebut, yang ternyata upacara kematian tukang kuli dan penjahit. Para warga pun berduka dan mengatakan, kalian berdua petarung yang sangat hebat. Seandainya kalian menolong lebih cepat, mereka tidak akan mati. Dan juragan pun hanya bisa terdiam. Kontrakan pun berkata, seperti kata Donat, semua orang mempunyai alasan. Alasannya bahwa pada saat itu mereka berdua menyaksikan putra satu-satunya yang tewas dalam pertarungan. Tukang cukur pun berkata, bagaimana jika kalian melatih kami menjadi petarung hebat? Juragan kontrakan pun bilang bahwa menjadi petarung hebat membutuhkan waktu yang sangat lama, kecuali kau petarung yang jenius. Pada sampai akhirnya tukang cukur pun dicepol oleh juragan. Dan berikutnya kita diperlihatkan Sing dan Pampam yang sedang menghampiri si gadis cantik tersebut, ternyata untuk memalak gadis bisu itu, dan ia bertekad ingin membunuhnya jikalau tidak diberi tahu. Pampam pun menemukan tempat uang tersebut, yang dimana disimpan di dalam kaleng yang berisi uang recehan. Dan gadis itu pun berkata, kau itu orang baik, ikutilah kata hatimu. Gadis itu pun memberikan sebuah lollipop kepada Sing, dan pada akhirnya lollipop pun itu ditepis oleh Sing. Dikala hati Sing yang sedang kacau, ia mengusir si Pampam. Sisi itulah Sing memberikan semua uangnya kepada si Pampam. Si Sing sedang duduk, tiba-tiba dia dihampiri oleh dua pemuda yang tidak dikenal. Ternyata pemuda tersebut adalah utusan dari geng Kapak. Dan pada akhirnya Sing pun akhirnya direkrut oleh geng Kapak. Sing pun tidak tahu bahwa ia hanya ingin dimanfaatkan oleh geng Kapak tersebut. Singkat cerita, Sing pun dibawa ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah sebuah penjara untuk abnormal. Ternyata ia ditugaskan untuk membebaskan seseorang di penjara abnormal tersebut. Sing pun diberikan sebuah map oleh ajudan Kakak Sun. Dia pun berhasil menyusup lewat pintu belakang. Ia pun mulai mengerjakan tugasnya. Ia pun berlari dan terus berlari tanpa ada hambatan. Sampailah si Sing di sebuah lorong yang di depannya terlihat sebuah pintu berkarat. Dengan keahlian malingnya, dia pun berhasil membobol pintu besi dan membuka pintu besi tersebut. Disinilah kita melihat sesosok penampakan manusia yang mengenakan kaos kutang yang sedang membaca koran dan bakery. Cerita pembunuh berdarah dingin yang bernama Beast pun berhasil bebas, dan Kakak Sun pun terheran-heran melihat penampilannya si Beast. Si Sing pun mulai mengetes kemampuannya. Tanpa disadari, Sing pun akhirnya menoel lapangan golopnya. Pada akhirnya ia pun ngumpat ke belakang patok. Berani juga lah Sing. Tanpa disadari, pistol dari salah satu anggota geng Kapak tersebut direbutnya, dan Beast pun langsung menembakkannya ke kepalanya. Dengan cepatnya ditepislah peluru tersebut dengan kedua jarinya. Semua anggota geng Kapak pun tercengang sampai mulutnya terbelalak melihat aksinya si Beast. Sampai akhirnya mereka semua pun memberi hormat kepada
kepada si Bis. Dan Bis pun berkata, di dunia kungfu kecepatanlah yang menentukan pemenangnya. Anjay, keren juga nih manusia. Oke lah kalau begitu. Scene berikutnya kita diperlihatkan Bis yang hendak bersiap-siap dan menunjukkan sendal jepit legendnya dan mengeluarkan jurus. Hanya sekali tendangan pun membuat retakan yang sangat dahsyat tanpa disadari bahwa kedua pendekar tersebut berada di markas geng kapak. Lama kemudian, Bis akhirnya bertemu kepada mereka berdua. Sesama pendekar kungfu, tentunya mereka sudah saling kenal satu sama lain. Tapi karena perbedaan prinsip, maka terpecahlah menjadi suatu pertarungan yang sangat dahsyat. Dan Juragan pun berkata bahwa ia datang kemari hanya berurusan dengan geng kapak. Kakasun pun berkata, langkahi mayatku dulu, kalian mengantarkan nyawa ke sini. Juragan kontrakan pun bilang, yang baik tidak bisa hidup bersama yang jahat. Kau tidak bisa lari dari takdir. Mungkin disinilah si Sing tiba-tiba sadar. Disinilah pertarungan yang sangat epik dahsyat pun dimulai. Serangan demi serangan pun dilontarkannya kepada Bis, tapi ternyata tidak ada efek yang terjadi terhadap Bis. Dan dahsyat pun akhirnya dimulai di tempat ini. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan pun dilontarkannya, tapi dengan satu pukulan saja membuat dua juragan kontrakan pun terpental. Tidak sampai di situ, mereka berdua pun masih bisa berdiri dan lanjutkan, tetapi masih tetap sama. Sekarang hanya melakukan satu tendangan pun mereka berdua masih terpental. Pada akhirnya Pak Juragan pun mengeluarkan jurus Tai Chi-nya, tapi Bis sangat cepat sehingga terpukullah dadanya. Pada saat Pak Juragan dan Bis sedang melakukan pertarungan, Ibu Juragan pun dengan ancang-ancangnya ia ingin mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Aungan Singa. Hingga pada saat si ibu mengeluarkan kemampuan Mudspekernya, kali ini Aungan Singa sungguh menggelegar, sehingga si Bis pun terpental jauh sampai muntah darah, sehingga kelihatan tidak seperti ingin menyerah, namun ternyata itu semua hanya tipuan belaka. Pada saat mereka bertiga saling mengunci satu sama lain, tiba-tiba Sing pun datang dengan balok kayunya. Pada saat itulah Sing pun memukul kepala botak si Bis. Meskipun lukanya tidak ia rasakan, tetapi rasa kecewa itulah yang membuat si Bis mengamuk. Tanpa basa-basi, Bis pun mengeluarkan bogem mentahnya ke si Sing, sehingga hilanglah Sing dalam sekejap. Merasa kesal karena kecolongan, Kakasun pun menjadi kena imbasnya, hingga Bis pun memukul Kakasun sehingga lehernya berputar 360 derajat, sehingga tewas saat itu juga di tempat. Berikutnya diperlihatkan di sebuah kuil kecil, juragan kontrakan pun menangisi si Sing karena telah menolong mereka berdua. Kondisi yang terluka parah seperti mustahil bisa disembuhkan kembali. Namun setelah mencoba metode pengobatan Cina kuno, kemustahilan itu pun terbantahkan. Ternyata si Sing mempunyai aliran Qi sejak lahir sehingga dia bisa sembuh begitu cepat. Dikarenakan pada saat Bis memukul bertubi-tubi ke si Sing, membuat aliran Qi Sing pun terbuka sehingga menjadi pendekar yang paling hebat yang pernah ada. Rombongan geng kapak pun mulai mencari mereka bertiga, dan ibu bapak juragan kontrakan pun disuruh beristirahat. Tiba-tiba Sing pun keluar dengan tampannya tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Disinilah awal pertarungan dimulai. Dengan jurus pertamanya, si Sing membuat kaki lawannya menjadi gepeng. Pertarungan sengit pun dimulai sehingga segerombol geng kapak pun dihabisi oleh si Sing. Pukulan hingga tendangan bertubi-tubi pun diberikannya sehingga segerombol geng kapak pun berterbangan sampai ada yang langsung di dinding rusun tersebut. Singkat cerita, Sing pun akhirnya sampai di tempat si Bis sehingga mereka berdua bertatap-tatapan bagaikan cinta pada pandangan pertama. Wanjay. Pada saat Bis bilang lumayan, ayo, maka diberikanlah bogem mentah ke Bis sehingga Bis pun mental. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan pun diberikannya sehingga Bis pun kewalahan melawannya. Pada akhirnya Bis pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu kodok mati menahan nafsu,
sehingga si Sing pun mengatur strategi untuk bisa mengimbanginya. Serangan pun terus diberikannya. Si Sing pun kewalahan menghadapi jurus tersebut dan hanya bisa menghindari serangan si Beast, dan pada akhirnya si Sing pun terkena telak sehingga sampai jauh ke angkasa. Disitulah Sing mengeluarkan jurus tapak Budanya. Dengan seekor elang untuk tempat berpijak, dikeluarkanlah jurus telapak Buddha tersebut, sehingga juragan kontrakan pun terheran-heran dikarenakan jurus telapak Buddha tersebut sudah punah. Dari kejauhan, Beast pun merasakan getaran jurus tersebut sehingga tidak bisa menghindarinya, sehingga menyebabkan permukaan tanah membentuk telapak tangannya si Sing. Saat si Beast teriak menyerah, disitulah Sing memaafkannya. Seakan-akan tidak terima, si Beast pun menyerang balik dengan sumpit beracunnya. Disitulah si Sing mengeluarkan jurus yang sama tepat di samping mukanya, sehingga bangunan rusun pun membentuk telapak tangan si Sing. Hal tersebut membuat dua juragan kontrakan pun mangap mulutnya. Si Beast pun bertanya, "Jurus apa itu?" Maka Sing pun menjawab, "Jika kau mau, aku akan mengajarimu." Disitulah Beast pun bersujud dan mengatakan, "Guru." Dan di scene akhir kita lihat seorang gadis pedagang es kenyot yang kebetulan lewat di sebuah toko permen lollipop yang terpampang lollipop besar yang ternyata itu punyanya si Sing. Ia membangun toko tersebut untuk mengenang semasa kecilnya, dan pada akhirnya persahabatan itu pun bersemi kembali. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton alur cerita Kungfu Hustle dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa dukung terus channel Jali Film dengan cara like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tanda loncengnya ya guys. Menurut gua film ini benar-benar sangat mengenang sekali buat gua. Gimana buat kalian? Tentunya sama ya. Terima kasih banyak. See you next time on the next video. Bye bye.